Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, edisi Rabu 7 September tahun 2022. Sebelum kita berdoa dan membaca firman Tuhan saat ini, mari kita mendengarkan pujian berikut ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Selamat berkatilah, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu malam ini untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Secara khusus ya Tuhan, pada hari ini Tuhan telah menyertai kami mulai dari pagi. Tuhan menuntun kami, menjaga kami di dalam segala aktivitas kami masing-masing. Kiranya semua yang telah kami kerjakan hari ini Tuhan, itu berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, sebelum kami istirahat malam ini, kami rindu untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk memahami firman ini, sehingga kami senantiasa dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, melanjutkan kehidupan karunia Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, sebab kami telah sedia mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini
Saya pilih dari Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai 3. Mazmur 26 ayat 1 sampai 3 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Doa Mohon Dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ketiga ayat pembacaan kita malam ini, yang menjadi nats perenungan kita adalah dari ayat 2, saya baca sekali lagi. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita akan bersama renungkan di bawah tema bersedia untuk dikoreksi. Bersedia untuk dikoreksi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai manusia kita semua tidak luput dari kesalahan. Tentu kita semua tidak sempurna, dan terkadang kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tidak baik. Nah, tetapi terkadang ketika kita melakukan satu kesalahan, biasanya kita sulit untuk menerima koreksi atau teguran dari orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, malam ini kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar dari Daud. Daud adalah seorang raja, memiliki kedudukan yang luar biasa, ia sangat terkenal, kekayaannya begitu melimpah, tetapi ia datang kepada Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, bahkan memohon Tuhan untuk senantiasa menyelidiki hatinya, menguji dia. Sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan kita, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini merupakan tanda bahwa Daud, walaupun ia seorang raja yang begitu terkenal, memiliki kedudukan yang begitu tinggi, namun ia senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan ia sadar sebagai manusia yang tidak sempurna bahwa terkadang ia melakukan hal yang tidak berkenan, bahkan terkadang ia hidup di luar dari Tuhan. Itulah sebabnya dengan penuh penyerahan Daud datang kepada Tuhan sebagai tanda kerendahan hatinya, sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang terus mengujinya, bahkan menyelidiki hatinya di dalam kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Daud ini kita belajar bahwa sebagai manusia yang tidak sempurna, kita harus mau untuk selalu ditegur dan dikoreksi. Dan bersyukurlah ketika masih ada sesama kita, orang-orang di sekeliling kita yang mau menegur dan mengoreksi kita ketika kita salah. Mereka mengoreksi kita tentunya karena mereka mau supaya kita lebih baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah teruslah memohon kepada Tuhan, menyerahkan hati kepada Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dialah yang tahu segalanya, dan Dia yang tahu mana yang terbuat bagi kehidupan kita, supaya hidup kita terus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kita, memampukan kita untuk melakukan firman ini dalam hidup kita. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan yang kita dengar, mari kita mendengarkan pujian berikut ini.
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita kembali tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Teristimewa pada malam ini Tuhan, Engkau boleh mengaruniakan kami waktu yang baik untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan pada malam ini, yang mau mengajar kami untuk senantiasa menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, mau untuk dikoreksi bahkan membuka hati kami di hadapan Tuhan untuk senantiasa Tuhan selidiki, sebab Tuhanlah yang lebih tahu yang terbaik bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami dimampukan untuk melakukan firman ini, sehingga kami terus menjadi pribadi yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada malam ini kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih khusus ya Tuhan, kami berdoa bersyukur bersama dengan Bapak Pendeta sekeluarga yang Tuhan telah sertai dalam perjalanannya kembali dari Jogja mengantar anak kekasih Giva untuk melanjutkan perkuliahannya di sana. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, sehingga orang tua kami Bapak Pendeta bersama dengan Ibu boleh tiba di Toraja, boleh tiba di tempat ini, di jemaat-Mu di sini dengan penuh selamat. Itu semua karena tuntunan penyertaan Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa kepadamu untuk rapat evaluasi di masing-masing komisi yang dimulai pada hari ini, bahkan masih akan berlanjut sampai pada berakhirnya di masing-masing komisi. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai di dalam komisi masing-masing. Biarlah Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua, sehingga boleh mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan dengan baik dan mengkoordinasikan program yang akan dilaksanakan ke depannya. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada malam ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu yang ada di jemaat Karambe di tempat ini. Berkati mereka semua Tuhan, mereka yang di dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya menjamah, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh kembali melanjutkan kehidupan aktivitas karunia Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat mereka yang sedang berduka Tuhan, kiranya Tuhan juga senantiasa hadir sebagai penghibur sejati bagi mereka, bahkan seluruh rencana-rencana mereka, terlebih sekaitan dengan acara pemakaman. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segala yang mereka butuhkan, sehingga pada saatnya ketika mereka melaksanakan upacara pemakaman, Tuhan sendiri yang akan menolong dan menyertai mereka semua. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat seluruh rencana-rencana anggota jemaat-Mu, bahkan seluruh pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan di dalam mengangkat setiap tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka semua. Biarlah apapun yang mereka kerjakan Tuhan, dari dalamnya mereka senantiasa memperoleh berkat yang asalnya daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh pengerja gereja di jemaat Karambe. Terus berkati mereka Tuhan, berikan kesetiaan di dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada mereka. Bapa kami di dalam kerajaan sorga,
Malam ini kami akan beristirahat, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru, melanjutkan kehidupan karunia Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, inilah doa-doa kami Tuhan, permohonan-permohonan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.